Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. KM-nya silakan diminta. Apa KM? Sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek keadaan dulu. 9D ya? Dian, Iya. Agil, Pak. Alvina. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang pidato ya. Sebelumnya di materi sebelumnya kita belajar tentang kemarin apa? Teks deskripsi. Nah sekarang tentang teks pidato. Oke. Nah sebelum ke teks pidato, Bapak mau membacakan dulu ini tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik atau kalian mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Nah, kalian tentunya sudah pernah lihat orang berpidato kan? Setiap hari Senin kita selalu melihat pemimpin upacara berpidato di depan lapangan. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang membuat atau menulis naskah pidato. Oke? Namun sebelumnya gunakan HP kalian, silakan buka HP-nya. Bapak akan membuka kuisis ya untuk mengetahui kemampuan kalian dalam pemahaman teks pidato. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Silakan perlihatkan perhatikan HP-nya isi jawabannya. Udah dimulai. Silakan jawab pertanyaan ini. Yang ranking 1 Rehan, 3 Zenian, sama Firhan Putri. Nanti tes ini akan dilakukan lagi di akhir pembelajaran ya. Jadi 2 kali. Ini tuh untuk mengukur kemampuan kalian. Tadi yang ranking 3 itu Rehan, yang kedua itu siapa tadi? Zenian, ketiga pertama Yang Putri. Oke. Nah sekarang kita kembali ke sini. Silakan mulai buka buku catatannya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pidato. Ya. Ada pengertian, tujuan, struktur, dan ciri-ciri. Kalian perhatikan saja dulu. Nah ini pengertian pidato ya. Pidato kan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan. Jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, kalau kalian pasti selama hidup pernah melihat orang berpidato kan? Apalagi kemarin ada 17 Agustus ya. Apa yang membedakan pidato dengan ceramah? Ada yang bisa jawab? Apa yang membedakan pidato dengan ceramah? Ceramah apa? Ceramah tentang agama, kalau pidato tentang apa saja secara umum ya. Betul. Bedanya hanya temanya saja ya. Kalau ceramah itu tentang agama, baik itu agama Kristen, agama Islam, biasanya
Hindu. Buddha, Hindu itu semuanya kalau berbicara tentang agama biasanya disebut ceramah seperti itu ya. Oke, selanjutnya tujuannya nih. Tujuannya yang pertama menyampaikan pengetahuan kepada audiens atau pemirsa atau penonton ya. Kemudian meyakinkan audiens untuk menerima pandangan atau gagasan tertentu. Seperti mengajak, seperti biasanya kalau kita dengarkan pidato atau amalan pembina upacara setiap hari Senin, kayak kemarin tuh yang jadi pembina upacara siapa? Adam. Bu siapa? Lilis. Bu Lilis. Temanya apa? Ada yang masih ingat nggak? Disiplin waktu. Ya. Nah, itulah salah satunya yang meyakinkan audiens untuk menerima pandangan atau gagasan tersebut. Jadi Bu Lilis berusaha meyakinkan kalian supaya kalian bisa disiplin waktu. Kemudian membangkitkan semangat pada audiens. Misalnya pidato ketika kenegaraan, ya, pidato Soekarno ketika zaman perjuangan melawan penjajah. Kemudian membuat audiens merasa senang atau terhibur melalui kata-kata yang disampaikan. Kalau ini mah terhibur, kayaknya bukan terhibur, mungkinnya mendapat inspirasi ini seperti itu ya. Selanjutnya tadi strukturnya seperti yang sudah kita pernah pelajari, ada pembukaan. Di dalam pembukaan itu ada salam pembuka. Kalau misalnya agama Islam itu biasanya pakai salam pembuka. Salam pembuka dalam agama Islam apa? Assalamualaikum. Atau kalau dalam bahasa Indonesia selamat pagi, selamat siang sesuai dengan kondisinya. Kemudian penghormatan kepada audiens. Penghormatan itu sapaan ya. Misalnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Nah, dalam penghormatan ini yang disapa terlebih dahulu itu adalah yang punya pangkat atau jabatan paling tinggi. Kemudian ke yang rendah seperti itu. Kemudian perkenalan singkat, kemudian penyampaian topik pidato yang akan disampaikan. Kemudian bagian isi pidato yang disampaikan apa saja. Kemudian gunakan contoh untuk mendukung argumen atau mendukung pidatonya. Dan contohnya, sampaikan isi dengan runtut dan logis. Kemudian penutup, kesimpulan, ajakan atau pesan penutup boleh dengan pantun ya. Sama dengan ini juga, pembukaan juga boleh dengan pantun. Kemudian ada salam penutup sama dengan tadi ya, selamat pagi, selamat siang atau dalam bahasa Arab dari agama Islam itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ciri-ciri bahasa dalam pidato itu adalah bahasanya jelas ya, tidak menggunakan bahasa yang bahasa yang kurang dipahami ya, yang bahasa gaul gitu ya. Boleh pakai bahasa gaul, yang penting sesuaikan dengan audiensnya. Kalau yang audiensnya misalnya orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, berarti bahasanya lebih sopan, lebih formal. Tapi kalau audiensnya sesama teman, itu boleh ada bahasa gaul. Penyampaian dengan penuh percaya diri, kontak mata ya. Ketika berpidato, jangan baca teks saja. Kalau misalnya bawa teks, baca teks saja. Pas kita bangun semuanya udah bisa. Jangan seperti itu. Tapi kontak mata harus lihat ke audiens. Kemudian gestur tubuh yang mendukung, tata bahasa yang baik. Selanjutnya, tips membuat teks pidato. Yang pertama tentukan dulu topiknya mau apa. Kemudian gunakan kalimat pembuka yang mudah dipahami. Kemudian buat lengkap pidatonya nanti ada Bapak akan bagikan LKPD nanti. Kemudian latihan menulis penyanyi agar mudah dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu video ini ya. Kalian simak dulu video tentang pidato yang akan disampaikan oleh guru ini. Sekolah kalian di sekolah memberikan pidato pada saat upacara kemerdekaan, atau kalian pernah menyaksikan video present pertama kita Soekarno pada saat dia menyampaikan pidato dengan sangat berapi-api. Nah, jika kalian sudah pernah melihat dan tertarik untuk bisa berpidato seperti mereka, kita kali ini akan belajar bagaimana membuat sebuah teks pidato. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kamaria dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenal teks pidato. Adik-adik sudah tahu bagaimana membuat sebuah teks pidato yang baik? Mari kita pelajari ya. Untuk membuat sebuah teks pidato yang baik, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari teks pidato itu.
informasi atau gagasan, informasi dan gagasan itu disampaikan di depan umum. Baik, kakak ulangi sekali lagi ya. Teks pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Secara umum, demikianlah pengertian dari teks pidato. Kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri teks pidato. Yang pertama, teks pidato haruslah memiliki tujuan. Sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui maksud kita menuliskannya. Tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Pada bagian yang kedua, ini teks pidato haruslah memaparkan materi yang jelas. Materi ini tidaklah boleh hanya menurut pikiran kita saja, tetapi haruslah merupakan elaborasi dari informasi-informasi serta data-data yang telah kita kumpulkan. Kemudian, teks pidato bersifat objektif. Maksudnya, kita haruslah menggunakan data atau informasi yang tadi untuk memperkuat hal yang ingin kita sampaikan atau mungkin pendapat yang ingin kita ajukan. Kemudian, wawasan baru haruslah ada di dalam sebuah teks pidato. Maksudnya, informasi yang kita berikan sebaiknya merupakan satu wawasan yang akan menambah pengetahuan atau informasi dari pendengar kita. Yang terakhir, yang menjadi ciri teks pidato, sebuah teks pidato yang baik haruslah merangkum hal yang ingin disampaikan dan buah kesimpulan. Biasanya, kesimpulan ini diletakkan di bagian akhir dari sebuah tulisan teks pidato. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang pengertian serta ciri-ciri teks pidato, kakak akan menjelaskan tujuan dari sebuah teks pidato. Pidato bisa memiliki beberapa tujuan, di antaranya memengaruhi. Maksudnya, teks pidato itu bersifat persuasif, ya, persuasif. Ia melalui teks yang disampaikan ingin membaca untuk setuju akan hal yang dipaparkan. Yang kedua, bertujuan menginformasikan sesuatu. Mungkin hal yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah hal baru yang belum diketahui oleh khalayak ramai, sehingga perlu disampaikan, dan ketika pendengar mendengar teks pidato tersebut, ia akan mendapat informasi baru atau wawasan baru dari hal yang disampaikan dalam pidato. Dan tujuan yang ketiga yang bisa menjadi sebuah goal atau tujuan dari pidato adalah memberikan kesan kepada pendengar, sehingga nantinya juga pidato yang disampaikan dapat memengaruhi juga, ya, memengaruhi pendengar menyaksikan pidato tersebut. Adik-adik sudah paham? Kakak tadi sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri serta tujuan teks pidato. Kakak harap kalian terus semangat belajar dan tidak lelah berlatih agar semakin bisa membuat sebuah teks pidato yang baik. Sampai jumpa. Jadi apa pesannya tadi di sini? Tadi katanya pidato itu adalah penyampaian pesan di halayak ramai, ya. Jadi harus di depan orang banyak. Kalau berdua itu pidato itu namanya ngobrol. Ya. Nah sekarang kalian akan tugaskan membuat naskah pidato. Silahkan bagi kelompok dulu, ya. Bagi kelompok menjadi 6 kelompok.
Satu kelompoknya 5 atau 4 orang. Silakan. Silakan duduknya berkelompok 5 atau 6 orang. 5 atau 6 orang. Silakan 5 atau 6 orang. 5 atau 6 orang. Berkelompok duduknya silakan. Ini udah 5 ya. Silakan tulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Ya, satu kelompok satu. Dan jualan deh. Pinjam deh. Tinggal apa deh? Pak. Ya. Bisa yang baru. Ya, boleh. Gabung. Nah, kalian akan membuat yang buat kerangka singkat tentang pidato, buat pidato singkat. Temanya sama ya. Temanya ini pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Waktunya 15 menit lagi ya. Waktunya 15 menit lagi.
Nanti bagi-bagi tugas. Oke, sambil mengerjakan, teman-teman. Nanti karena ini kan kita menulis teks pidato ya, tidak dipresentasikan, tapi nanti kita berkeliling. Jadi begini, nanti kalian bagi dua kelompoknya, ada yang tetap di kelompok, ada yang berkeliling. Maksudnya berkeliling begini, misalnya ini kelompok A, nanti 3 orang di sini ada 2 orang diam di tempat. Nah yang 3 orang nanti ke kelompok yang ini. Nanti kalau Bapak bisa bilang pindah putar jadi semua sampai kamu kembali lagi ke kelompok kamu sendiri 10 menit lagi ya. Bisa dipilih. Karena kita sekarang bukan membaca pidato tapi apa? Yang kamu tulis. Jadi gini, oke. Sudah selesai? Sudah ya, dengarkan dulu sebelum ini ya. Kalian kan sudah per kelompok sudah mengerjakan naskah pidato masing-masing kelompok. Nah nanti tugaskan 3 orang untuk berkeliling dan 3 orang yang tetap di kelompok atau jaga stand. Nah nanti 2 orang ya. Kalau yang jaga stand nanti setiap ada anggota kelompok lain datang, kamu jelaskan tentang naskah pidato kamu itu untuk menceritakan apa informasinya seperti itu ya. Nah, kalau yang untuk yang datang, yang berkunjung itu kamu tinggal beri komentar apakah sudah bagus, si naskah pidato kelompok teman kamu itu atau ada yang kurang. Jadi kamu cari kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Paham? Jadi bagi yang berkeliling ke kelompok-kelompok itu mencari kelebihan dan kekurangan kelompok yang dikunjungi. Bagi yang tetap jaga stand itu menjelaskan isi naskah pidatonya ke teman yang datang. Seperti itu, paham? Oke, sudah selesai? Enggak, jaga stand. Nah, kertas yang bedanya tetap di kelompok masing-masing ya. Jaga stand, dia jaga stand. Nah, supaya tidak pusing, berarti kelompok ini nanti berkunjung ke kelompok yang situ. Ya, ini kelompok A berkunjung ke kelompok B. Nanti kelompok B berkunjung ke kelompok C. Kelompok C berkunjung ke kelompok D. Kelompok D berkunjung ke kelompok E. Kelompok E berkunjung ke kelompok C. Ya. Nah, ya, putar terus nanti kalau Bapak silakan waktunya habis, silakan pergi nanti pindah putar begitu. Sampai kamu kembali ke kelompok adu masing-masing. Paham? Siap? Silakan kalau sudah siap yang tugas berkeliling berdiri untuk terputar. Tiga orang. Yang jaga stand 3 orang, yang keliling 3 orang. Silakan. Yang keliling bawa buku ya, supaya menulis kekurangan dan kelebihan teman. Ya silakan pindah.
Kalau sudah selesai di kelompok yang dikunjungi boleh langsung pindah. Langsung pindah ke kelompok yang belum dikunjungi. Mungkin sih ya tadi. Isi. Dan Kacir ya sekarang. Kalau sudah mengunjungi sebuah kelompok, kembalikan kelompok masing-masing. Sudah semua dikunjungi, dikunjungi. Silakan kalau sudah semua dikunjungi boleh kembali ke kelompok masing-masing. Sudah kembali ke kelompok masing-masing. Sudah, oke. Kalau sudah, sekarang waktunya kita presentasi ya. Nah, presentasinya di meja masing-masing saja, tidak usah di depan kelas. Kelompok ini silakan bacakan hasil. Nanti begini ya. Jadi yang dibacakan hanya satu kelompok saja. Kamu tadi mengunjungi kelompok apa? Kelompok B ya. Ini kan A, itu B, ini C, ini D, ini E. Nah, nanti kelompok A nanti mempresentasikan hasil kunjungannya ke kelompok B. Nanti kelompok B mempresentasikan hasil kunjungannya ke kelompok C. Kelompok C, kelompok D. Kelompok B ke kelompok E. Kelompok E nanti ke kelompok A. Gitu ya? Paham? Kelompok B sampaikan hasil kunjungannya ke kelompok C. Kami dari kelompok B.
Bagus, bagus, bagus. Dan apa yang dilakukan? Boleh kembali duduk seperti semula sekarang. Duduknya kembali ke tempat sudah. Tapi dah. Ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita belajar tentang cara menulis naskah pidato ya. Naskah pidato. Hari ini kita belajar tentang naskah pidato. Menulis naskah pidato sesuai dengan strukturnya. Tadi ada apa saja strukturnya? Ada salam pembuka, ada sapaan pembuka, ya. Ada pendahuluan, ada isi pidato dan penutup. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita isi lagi kuisis. Silahkan disiapkan HP-nya. Ya, silahkan siapkan lagi HP-nya. Tadi yang ranking pertama siapa? Jihan, terus siapa lagi? Jihan, dan terakhir Rehan. Tiga Rehan ya. Nah sekarang kita tesnya masih sama yang tadi soalnya. Namun mungkin kodenya berubah. Nah, kita akan masukkan kodenya 575866. Enggak apa-apa, jangan dibuang. Sudah? Gabung? Yang belum silakan kamu. Dua orang lagi ya? Kirim stiker dulu ya semua. Silakan semua. Ada yang enggak? Siap? Siap? Oke. Kita isi lagi asesmen atau post test ya. Post test kalau tadi pretest, sekarang post test. Silakan diisi. Dimulai.
Jihan oke, baik. Pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Nah, nanti minggu depan kita akan dilatih tentang membaca naskah pidato. Ya, jadi jika hari ini kita membuat teks pidato, minggu depan di pertemuan berikutnya kalian akan mempraktikkan berpidato di depan kelas dengan naskah yang sudah kalian buat. Gitu ya.